Pada video kali ini, Miss akan berikan bagaimana tips dan trik untuk menuliskan suatu bilangan desimal per seratusan ya. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menuliskan bilangan desimal per sepuluhan atau tens. Yang kali ini kita akan belajar yang hundreds atau per seratusan. Nah, sesuai judulnya ini ya, kita punya hundreds atau per seratusan. Artinya penyebutnya itu bernilai 100. Angka yang di bawah pecahan itu adalah 100 ya. Nah, untuk pembilangnya itu ada ini ya, Miss berikan berbagai contoh. Pembilangnya ada yang satuan, ada yang puluhan, dan bahkan ada yang sampai ribuan. Tetapi tetap ya, untuk penyebut tetap 100. Nah, untuk itu mari kita lihat contoh yang sudah Miss tuliskan ini ya. Kita akan coba untuk menuliskannya dalam bentuk desimal per seratusan. Oke, triknya adalah kita akan memisahkan dua angka dari belakang. Oke, beda dengan yang tens. Untuk tens atau persepuluhan kita hanya memisahkan satu saja angka di belakang. Tetapi untuk hundred kita pisahkan dua angka di belakang. Oke. Nah, kita langsung ke contoh. Ini Miss punya yang angka satuan ya, 100. Nah, untuk 100 ini penyebutnya dulu kita buat ya, pasti 100. Oke, penyebutnya pasti 100. Kita ubah dulu bentuknya menjadi pecahan. So we have 100 itu sama dengan 1/100 ya. Penyebutnya 100, angka pembilangnya 1. Nah, bagaimana Miss? Karena angkanya 1. Nah, kalau yang di tens kemarin kita ubah tensnya angka satuan kita ubah 0, 1 ya. Tetapi untuk hundreds kita tidak bisa ubah seperti ini ya. Karena kita akan pisah dua angka. Kalau yang ini kita pisah dua angka tidak bisa ya, nanti ya. Di depannya tidak ada angka lagi. Jadi kita ubah ini menjadi bentuknya 0, 0, 1 ya. Sekarang baru kita bisa ubah menjadi desimal. Triknya ingat, pisah dua angka di belakang. Berarti kita akan pisahkan angka 0 dan 1 yang di belakang ini ya. Sehingga titiknya ada di depannya. So we have 0.01 ya. Angkanya menjadi 0,01. Nah, itu dia. Triknya kita memisahkan dua angka di belakang tanda titik. Oke, coba kita lihat contoh nomor 2. Ini masih angka satuan ya. Miss punya 300. So, ini kita ubah pecahan dulu. Penyebutnya sudah Miss bilang tadi pasti 100. Pembilangnya mengikuti soal ya. Kalau kita punya 3 ya pembilangnya 3 juga. Jadi kita punya 3/100. Selanjutnya bagaimana? Ya, kita ubah bentuknya. Bukan 03 ya sekarang ya, tetapi 003. Nah, tujuannya agar kita bisa memisahkannya ya, memisahkan dua angka di belakang. Jadi kita ubah 003. Pisah lagi dua angka di belakang sehingga titiknya ada di depannya. Nah, seperti itu. Kita punya 0,03 atau 0.03 ya. Kita punya seperti itu. Itu khusus untuk angka yang satuan ya, diubah menjadi 001, 003. Kemudian kita pisah dua angka di belakang. Bisa ya? Next, kita lihat bagaimana kalau angkanya puluhan. Nah, kalau angka pembilangnya puluhan bagaimana? Kita cek. Nah, ini ya, kita punya 3 soal yang angka puluhan. Kita perhatikan dulu dari yang 12 ya, 12 hundreds. Caranya ya sama, kita ubah dulu pecahan menjadi penyebutnya 100. Yang di atas 12. Mengikuti ya, 12 berarti 12/100. Berikutnya, karena kita ingin memisahkan dua angka, berarti kita ubah juga ini bentuk angka puluhannya menjadi 0, 1, 2. Selalu di depannya ada 0 ya. Tujuannya supaya kita bisa memisahkan dua angka ini. Kita akan pisah angka 12-nya.
karena harus 2 yang dipisah ya, bukan 1. Jadi kita harus pisah 2. Sehingga di sini titiknya ada di depan angka 12. So we have 0.12. Ingat, kita memisahkan 2 angka ya. Karena di depan angka 12 ini tidak ada angka, kita isi angka 0 ya. Oke, jadi kita punya 0,12. Berarti yang contoh selanjutnya kita bisa ubah juga ya. 25 hundredths itu sama dengan 25 per 100. Nah, ini kita ubah juga karena kita mau pisah 2 angka di belakang, berarti kita ubah menjadi 0,25. Pisah angka 25-nya ya. Angka 2 dan 5 ini dipisah. Kita berikan titik di depan angka 25 ya. Sehingga kita punya 0.25 atau 0,25. Ingat, pisah 2 angka di belakang. Satu lagi untuk angka puluhan, kita bisa ubah ini menjadi 46 per 100. Ya, sama juga kita ubah menjadi 0,46. Karena di depan angka 4 itu tidak ada angka, jadi kita isi 0. Dan kita pisah 2 angka di belakang angka 0 ya. Jadi kita berikan tanda titik di depan angka 4. Kita punya 0,46. 0.46. Nah, itu dia ya. Dari angka satuan dan angka puluhan kita bisa lihat semua ya, bahwa semuanya kita ubah menjadi desimal, caranya dengan memisahkan 2 angka di belakang. Nah, semuanya dipisah 2 angka. Bagaimana yang angka ratusan? Nah, kalau angka ratusan ini gampang ini. Kita tidak perlu lagi mengubah bentuknya ya. Contoh ini 100. Nah, 100, kalau 100 ya tulis saja 100 per 100. Penyebut pasti 100. Kita tidak usah ubah bentuknya ya, karena ini sudah langsung bisa kita pisah 2 angka ya. Jadi tulis saja ini 100. Sehingga kita bisa pisah 2 angka. Kita punya 1.00 ya, 1,00. Ini tidak perlu kita ubah seperti contoh-contoh yang di atasnya ya, karena ini langsung bisa kita pisah 2 angka. Berikutnya ini juga sama untuk angka ratusan, 432 per 100 ya. Tulis lagi langsung angkanya 432. Pisah lagi 2 angka, kita pisah 32 ya. Sehingga titiknya ada di depan angka 3. So we have 4.32. 4,32. Ya, ini tidak perlu diubah bentuknya seperti yang puluhan dan satuan ya, karena sudah bisa kita pisah angkanya. Oke, dari contoh ini dilihat lagi, semuanya kita pisah 2 angka ya. Nah, selanjutnya yang Miss berikan adalah angka ribuan. Untuk angka ribuan sama juga ini, kita intinya memisahkan 2 angka di belakang. Perhatikan, nah ini Miss punya 2153. Karena hundreds, penyebutnya 100. Berarti kita ubah menjadi desimal. Tulis saja di sini 2153. Diubah seperti itu ya. Tulis angkanya, kita pisah 2 angka di belakang. 53 kita pisah ya. Sehingga kita punya 21,53 ya, 53, sorry. Jadi kita punya 21.53 ya, 21,53, dipisah 2 angkanya. Ini juga sama, angka ribuan lagi. Coba kalian pakai orek-orek juga ya. Kita coba sama-sama. 4.751. Nah, ini hundreds, berarti penyebutnya 100 lagi. Tulis lagi di sini 4751. Tidak perlu diubah ya angkanya ya. Tidak ada perlu penambahan 0 di depan angka 4. Karena ini sudah bisa kita pisah 2 angka ya. Pisah 2 angkanya sehingga titiknya di depan angka 5. So we have 47.51. 47,51. Lagi satu, ini juga sama. Kita ubah lagi bentuk pecahannya menjadi 5.000
5.830 per 100 ya, selalu penyebutnya 100. Ini tulis lagi 5830. Pisah dua angka, kita pisah angka 30 di belakang ini ya, sehingga titiknya ada di depan angka 3. So we have 58.30. Kita punya 58,30 ya. Nah, dari angka-angka ini, contoh-contoh ini semua kita perhatikan ya. Semuanya ada dua angka di belakang tanda titik. Ya, kenapa bisa dua angka di belakang tanda titik? Perhatikan hundreds. Hundreds itu 100 kan? Nolnya ada dua, sehingga kita memisahkan dua angka di belakangnya. Ya, bisa ya? Cukup mudah ya? Ini sudah cara yang paling gampang Miss berikan ya. Kalian bisa coba lagi latihannya di rumah ya. Sudah ada buku, di bukunya juga sudah ada latihan. Kalian coba ya. Pada intinya kita hanya memisahkan dua angka. Beda dengan tens. Kalau tens kita pisah satu angka, kalau yang hundreds kita pisah dua angka. Oke, Miss rasa cukup segitu ya penjelasan dari Miss. Nanti kalian coba latihan, exercise lagi di rumah. Semoga apa yang Miss berikan ini membantu kalian selama belajar di rumah. Thank you for watching.